Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Wah, bagus deh kalau kabarnya luar biasa. Losa percaya nih meskipun kita semuanya ibadah di rumah, tapi pasti semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan kan, amin? Semangat. Oke, kalau semangat. Nah, sebelum kita mulai ibadah, Losa mau ajak teman-teman di rumah boleh kasih senyum yang paling manis ke orang yang ada di kanan kirinya. Boleh ke kokonya atau cecenya atau dedenya atau papa mamanya. Kalau nggak ada juga boleh senyum sendiri, nggak apa-apa. Coba kasih senyum yang paling manis. Aduh, senyumnya pasti manis banget Iya, ya Losa, manis banget, pasti gemes banget deh, ya Iya, pasti ampun. gemes banget. Nah, sekarang sebelum kita mau mulai ibadah, Losa ajak adik-adik di rumah boleh mempersiapkan diri. Duduk yang manis, kita mau mulai ibadah, kita naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Sama-sama katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan puji ini dari awal, sama-sama katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi katakan, tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik di rumah, Losa undang semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, ikutin Losa berdoa ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan yang memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah, sebelum kita kembali memuji Tuhan, Losa undang semuanya, ayo kita berdiri. Semuanya berdiri, biar kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Apalagi, Losa tahu gak, kasih Yesus itu tuh indah banget. Seindah apa sih Losa? Pokoknya lebih indah dari pelangi. Betul, lebih indah dari bintang-bintang di langit. Bahkan lebih indah lagi dari bunga-bunga yang ada di padang. Wah, parah, Ya, itu kayak indah banget
banget kan? Nah, mari kita sama-sama memuji Tuhan Allah kita karena kasih-Nya yang begitu hebat, yang begitu luar biasa di dalam hidup kita semua. Ayo kita naikkan pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ayo semuanya yang di rumah boleh tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Semuanya putar. Yesusku, katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali katakan lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Nah, setelah kita sudah memuji Tuhan tadi, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Lose ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyi Ku di Tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah
Sekali lagi. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Shalom adik-adik, yuk semuanya kita mulai firman Tuhan hari ini. Semuanya boleh siapkan Alkitab kalian, ambil sikap duduk yang manis, ayo kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi hari ini masih bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan pimpin ibadah kami hingga selesai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, ternyata kita sudah lama sekali ya tidak bertemu di sekolah minggu. Bukan cuma 1 minggu atau 2 minggu, bahkan 1 bulan. Kita udah gak bertemu kira-kira sekitar 4 bulan loh teman-teman. Lama sekali ya. Sejak pandemi COVID melanda negeri kita tercinta ini, kita jadi sulit melakukan aktivitas keluar. Jangankan untuk pergi ke sekolah minggu, untuk pergi ke sekolah, untuk jalan-jalan ke mall, bahkan untuk sekedar jalan-jalan di luar rumah aja jadi lebih sedikit ya teman-teman. Tapi teman-teman udah pada bosan belum tinggal di rumah? Atau teman-teman udah mulai bosan mencuci tangan rutin? Atau teman-teman udah bosan memakai masker dan membawa hand sanitizer? Ayo, siapa yang udah bosan? Tapi teman-teman, walaupun kegiatan dan rutinitas itu sangat membosankan, tapi untuk melindungi kita serta orang-orang di sekitar kita, kita harus tetap taat dan patuh terhadap aturan yang telah dibikin. Kita harus tetap rutin mencuci tangan. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Jika keluar rumah harus menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Nah, semua itu kita lakukan untuk melindungi diri kalian sendiri, melindungi papa mama kalian, melindungi orang-orang dan teman-teman yang kalian cintai, juga semua orang yang kalian sayang di tempat kalian. Nah, kita akan melakukan hal itu terus-menerus hingga vaksin ditemukan dan kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, teman-teman, tindakan patuh terhadap aturan itu kita sebut sebagai namanya ketaatan. Nah, tindakan teman-teman untuk setiap hari Minggu, bangun pagi, kemudian beribadah di rumah secara online, itu juga kita bisa sebut sebagai sebuah ketaatan. Lausa sangat salut dan bangga kepada teman-teman yang setia selama 4 bulan ini beribadah secara online. Lausa sangat bangga terhadap kalian semua hebat. Nah, teman-teman, hari ini Lausa mau bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang juga memiliki ketaatan yang baik. Siapa ya? Ya, itu adalah Musa. Mari teman-teman kita simak ya cerita tentang Musa ini. Teman-teman, Musa adalah seorang yang bertumbuh di daerah bangsa Mesir dan dia menjadi orang yang sangat disegani di Mesir. Bukan hanya disegani, tapi ia kaya dan memiliki semua yang dia inginkan. Wah, hebat ya Musa ya. Namun, Musa tidak melupakan loh teman-teman identitas dia sebagai bangsa Israel. Ia begitu sedih hatinya ketika melihat bangsa Israel dikerja paksa, ditindas oleh bangsa Mesir. Hatinya begitu sedih hingga akhirnya ia membela bangsa Israel. Namun tindakan tersebut ternyata diketahui oleh Firaun. Dan Firaun sangat marah. Karena Firaun marah, Musa sangat takut dan akhirnya ia pergi melarikan diri ke Midian. Nah, di Midian itu
Musa bukan lagi seorang yang terkenal, bukan lagi seorang yang kaya raya, dan bukan lagi seorang yang memiliki semuanya. Musa bahkan harus bekerja menjadi pengembala domba untuk makan. Wah, beda sekali ya hidupnya dari yang waktu di Mesir dengan yang sekarang. Namun Musa tetap taat dan hidup seperti itu. Pada suatu hari, Musa naik ke sebuah gunung untuk mengembalakan domba. Namun ada yang aneh di sana. Musa melihat semak belukar yang mengeluarkan api namun tidak hangus. Padahal kan api itu panas ya, harusnya menghanguskan. Tapi kok semak belukar ini tidak hangus? Ternyata Tuhan hadir di sana. Apa yang Tuhan lakukan di sana ya? Tuhan ingin mengutus Musa untuk pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel dan tangisan bangsa Israel. Namun saat itu Musa sangat takut. Apa yang Tuhan lakukan ya? Ternyata Allah kita adalah Allah yang menyertai. Allah mengatakan pada Musa kalau Allah tidak akan meninggalkan Musa. Dan Allah memberikan 3 tanda khusus kepada Musa. Ayo, apa? Ada yang tahu nggak tanda khususnya? Yang pertama, tongkat Musa ketika dilempar ke tanah, dia akan berubah menjadi ular. Benar teman-teman, ular yang binatang itu loh, yang tidak punya kaki dan melatah. Nah, saat ular itu dipegang lagi sama Musa, ular itu kembali menjadi tongkat. Wah, hebat ya, lebih hebat dari sulap. Kemudian yang kedua, saat tangan Musa dimasukkan ke dalam jubahnya, lalu dikeluarkan lagi, tangan Musa akan penuh dengan kusta. Namun, setelah tangan Musa masukkan lagi ke jubahnya dan mengeluarkannya lagi, tangan Musa jadi sembuh dari kusta. Hebat kan teman-teman? Dan gak kalah hebat, Tuhan beri tanda yang ketiga, yaitu ketika Musa sampai di sungai Nil, mengambil air di sana, lalu Musa melempar air tersebut ke tanah yang kering, maka air tersebut akan berubah menjadi darah. Air yang putih akan berubah menjadi darah yang merah. Hebat kan Tuhan? Tuhan memberikan tanda itu untuk meyakinkan Musa kalau Tuhan selalu beserta dia. Dan akhirnya Musa percaya dan Musa yakin. Sekarang Musa siap untuk melayani Tuhan. Teman-teman, sikap ketaatan yang Musa miliki harus juga kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya taat pada aturan, bukan hanya taat pada mama papa, tapi taat beribadah dan taat terhadap perintah Tuhan juga harus kita lakukan. Mudah Lause? Tentu tidak. Sulit? Betul, pasti sulit. Karena banyak sekali godaan dan iblis yang mengganggu kita. Namun, percayalah, sama seperti Tuhan memelihara Musa, Tuhan juga akan memelihara kita, anak-anak yang Ia kasihi. Jadi, teman-teman siap untuk belajar taat kepada Tuhan? Lause yakin semua siap ya untuk belajar taat kepada Tuhan. Nah, sebelum Lause mengakhiri cerita Lause hari ini, yuk kita semua sama-sama simak satu video yang udah Lause siapkan tentang sebuah ketaatan dan penyertaan Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat. Dulu aku bergantung hanya padanya. Suatu hari aku mulai berjalan sendiri. Awalnya berjalan sendiri terasa mudah dan menyenangkan. Tetapi setelah waktu berlalu, setiap langkah terasa berat dan berat. Akhirnya aku merasa kelelahan dan aku tidak bisa mengambil satu langkah pun. Aku ingat betapa mudahnya dulu. Aku menyesali apa yang aku lakukan. Tepat pada saat itu, sesuatu yang kuat menarikku. Saat itulah aku sadar dia mengikatku saat aku meninggalkannya. Ketika langkah yang kamu ambil menjadi sulit, saat langkahmu terasa berat, ingatlah bahwa ia mengikatmu dengan erat dan kuat. Nah teman-teman,
teman-teman, lewat video tadi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mengikat kaki kita dan bersedia menerima kita kapanpun kita akan kembali kepadanya. Yuk teman-teman, saatnya kita melihat ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan hari ini Lausa ambil dalam Nahum 1 ayat 7b yang berkata, Ia atau Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi ya, Lausa bahas dalam Nahum 1 ayat 7b. Ia atau Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Gampang kan teman-teman? Nah, teman-teman, mari kita terus berserah kepada Tuhan, mari kita terus taat kepada Tuhan, dan mari kita terus percaya hanya kepada Tuhan. Mari semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas pagi hari ini, atas firman Tuhan yang kami dengar. Kami yakin Tuhan menolong kami untuk belajar tentang ketaatan seperti Musa. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tadi adik-adik udah dengerin kan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita tutup dalam lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA!